I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama Susmita Ramadhani, nomor NPM 2219201110 dari kelas 1B Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistem reproduksi dari wanita. Reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Pada bagian pertama, terdapat labia mayor yang disebut adalah salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia mayor akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Kemudian pada bagian kedua terdapat labia minor. Labia minor atau bibir kecil yang merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Selanjutnya, letaknya tepatnya di dalam labia mayor, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Dan selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebuah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area mistik. Keempat, ada klitoris, yaitu organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Baik, selanjutnya pada bagian internal atau bagian dalam terdapat vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita yang menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ada ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut dengan sel telur. Ketiga, ada tuba fallopi. Tuba fallopi atau bisa dibilang bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam indung atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Selanjutnya, pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian, telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat, ada rahim atau uterus. Rahim adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah fir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu cervix yang merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta terdapat corpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Kelima, leher rahim atau cervix adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim.
organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuai sperma hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual, dan melahirkan bayi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih Bu, selamat pagi.